Assalamualaikum anak-anak, how are you? I hope you are all doing great. Nah, sekarang kita mau ngapain coba? Ya, betul sekali, kita akan melakukan percobaan sains, yaitu membuat termometer sederhana. Nah, seperti ini ya, termometer sederhana yang sudah jadinya. Nah, ada yang tahu anak-anak, termometer itu fungsinya untuk apa? Ya, betul, untuk mengukur suhu, baik suhu tubuh maupun suhu lingkungan. Nah, sebelum memulai aktivitas kita ini, alangkah baiknya kita memohon rahmat dan ridho Allah dengan mengucap ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ya ke percobaannya. Pertama, untuk alat dan bahan, apa saja yang kita perlukan? Nah, ada botol kaca. Nah, ini botol kaca yang kecil saja tidak apa-apa. Nah, diusahakan menggunakan botol kaca karena nanti botol ini akan kita celup ke air panas. Nah, kalau misalkan menggunakan botol plastik, takutnya dia jadi penyok ya. Nah, botol kaca ini bebas bekas apapun. Mau baru juga boleh. Nah, kalau bekas bisa dari botol bekas minuman, atau misalnya botol bekas skincare bundanya juga boleh. Nah, atau misalnya botol bekas saus-saus gitu juga biasanya terbuat dari kaca. Nah, kalau yang ini botol bekas ibu sudah tersedia sekalian dengan pipetnya. Nah, untuk pipet sendiri ini tidak wajib karena ini hanya untuk memudahkan nanti kita memasukkan air ke dalam botol ini. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada air yang telah diberi pewarna. Nah, ini belum kita aduk, nanti kita aduk ya. Kemudian ada sedotan. Nah, sedotan, lalu lakban hitam, bebas warnanya tidak mesti hitam, yang penting berwarna. Kemudian ada gunting, lalu ada malam. Nah, ini malam atau plastisit. Kemudian ada sedikit minyak ini, lalu kemudian ada gelas untuk nanti kita tuang air panas ya, dan air dingin. Lalu yang terakhir ada tisu. Selanjutnya kita akan menggunting sedotan. Nah, ini sedotannya yang transparan karena nanti kita akan melihat pergerakan cairan di dalamnya. Nah, nanti guntingnya kira-kira setinggi ini ya. Nah, di batas ujung tuh jempol ibu. Nah, lalu kita tandai sedotan ini menggunakan lakban hitam. Nah, tandai kira-kira di bagian ini ya. Selanjutnya kita akan menggunakan malam. Nah, malam ini nanti dipipihkan untuk melilit leher botol ya. Nah, tadi setelah dipipihkan, kita bentuk, kita pilih menjadi seperti sosis. Nah, ini untuk dililit di lehernya botol. Nah, kemudian dibentuk hingga terlilit, tertutup semua leher botolnya serapat mungkin, jangan sampai ada celah. Nah, lihat ya seperti itu. Karena nanti kita akan memasukkan sedotan ini ke dalam, lalu tapi jangan sampai tenggelam. Nah, ini biar tandanya tetap di atas. Kita tutup lagi di sini, jadi tahan oleh malam. Nah, sampai terbentuk seperti ini ya, benar-benar melingkupi leher botol dan bagian bawah sedotannya. Jadi sedotan juga tetap di situ, tidak tenggelam. Sekarang termometer kita sudah hampir jadi, tinggal satu tahap lagi yaitu mengisi. Nah, nih
sedotan dengan air yang sama ya. Nah, jika sudah terisi sampai sini, selanjutnya kita isi dengan minyak. Kita isi minyak tuh, ini minyak ya. Nah, sampai batas hitam itu, batas pakan. Nah, sekarang termometer kita sudah jadi, termometer sederhana kita. Saatnya mengisi cangkir ini dengan air panas. Nah, sekarang cangkir kita sudah terisi air panas ini. Nanti Anda semua hati-hati ya ketika memasukkan air panasnya. Boleh minta tolong sama bunda atau ayahnya ya, karena nanti bisa panas tangan Anda semua jika terkena. Nah, selanjutnya kita masukkan termometer kita ke dalam air panas ini. Hati-hati. Nah, oke. Tuh, lihat airnya pas ya. Jadi melingkupi seluruh tinggi botol tapi tidak terkena bagian dalamnya. Nah, sekarang kita tinggal tunggu. Nanti cairan ini akan terus menaik. Tunggu ya, tuh lihat. Dia akan naik tuh. Bergerak naik sedikit demi sedikit. Terlihat? Nah, naik ya cairannya. Nah, ini bagian atasnya itu minyak. Kenapa diberi minyak? Agar cairannya tidak menguap. Nah, tuh semakin ke atas cairannya. Wow, lihat. Dia semakin menaik. Wah. Oke, ini tuh. Masukin ke air panasnya. Termometer kita sudah berjalan. Nah, anak-anak, setelah direndam selama kurang lebih 10 menit, termometer kita pada cairan panas ini ternyata terjadi perubahannya adalah, lihat, ini ya, pada sedotan cairan bergerak naik ke atas. Lihat, seluruh bagian minyaknya berada tepat di atas garis hitam ini. Oke. Nah, ternyata hal ini yang terjadi nih kalau misalnya kita memasukkan termometer kita ke dalam air panas. Nah, kalau misalnya kita memasukkan termometer kita ini ke dalam air dingin, kira-kira apa yang terjadi ya? Langsung kita coba saja ya. Yuk. Oke, sekarang gelas kita sudah diisi oleh air dingin. Nah, ini masih ada es batunya. Sekarang kita tinggal masukkan termometer kita ke dalam sini. Nah, biarkan kita lihat apa yang terjadi. Lihat ya. Nah, cairan ini akan bergerak kemana? Kalau tadi air panas akan naik, nah sekarang kalau airnya dingin tuh esnya ya. Nah, kita tunggu ya. Dia bergerak ke bawah ya, sedikit demi sedikit. Nah, meski efeknya tidak secepat ketika tadi dimasukkan ke air panas, ternyata termometer kita ketika dimasukkan ke air dingin juga menghasilkan ini ya, perubahan ketinggian cairan di sedotan. Dia semakin menurun. Tuh, lihat. Nah, lihat. Nah,
semakin menurun cairannya. Tuh, bisa terlihat ini cairan minyak dengan tanda selotipnya. Jadi ada ruang di antaranya. Tadinya kan tidak ada ya. Nah, coba kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, semakin lama ruang antara minyak dengan tanda hitamnya semakin besar tuh. Lihat ya, artinya cairan ini semakin menyusut. Nah, dia memang pelan-pelan menyusutnya tuh. Terus menyusut ke bawah. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, ketika termometer dimasukkan ke air panas, maka cairan akan ke atas mengembang, sementara ketika termometer dimasukkan kepada cairan yang dingin, maka cairan di sedotan ini akan menyusut. Begitu. Nah, lihat semakin menyusut cairannya. Nah, tuh semakin menyusut. Nah, mengapa ya hal ini bisa terjadi? Ternyata air itu tersusun dari molekul-molekul kecil di dalamnya. Nah, namanya molekul H2O. Molekul H2O ini selalu bergerak ke sana kemari. Nah, ketika suhunya panas, dia bergeraknya semakin cepat sehingga volumenya mengembang dan akhirnya di termometer cairannya menaik ke atas. Sementara ketika suhunya dingin, dia geraknya semakin lambat dan volumenya menyusut sehingga di sedotan cairan akan turun ke bawah. Nah, begitulah percobaan sains termometer kita. Bagaimana? Seru ya? Iya, nantikan lagi percobaan sains lainnya. Jadi, jangan bosan-bosan. Nah, sekian dulu percobaan sains kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.